sebuah truk bermuatan barang rongsokan tercebur ke Sungai Barito, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Setelah 2 hari, truk berhasil diangkat dengan menggunakan alat berat. Akibat peristiwa ini, 2 dari 9 penumpang ditemukan tewas. 1 orang mengalami patah kaki dan 6 orang lainnya dinyatakan selamat. Kedua korban tewas adalah Sadir dan Mustafa. Keduanya merupakan warga Trenggalek, Jawa Timur. Truk tercebur saat menuju kapal feri Roro KM Kirana 9, tujuan Surabaya, Jawa Timur. Diduga sopir kehilangan kendali hingga menabrak boulder atau besi pengait tali kapal yang tercebur ke Sungai Barito. Sopir truk yakni Suparman ditetapkan sebagai tersangka karena diduga lalai hingga menyebabkan kematian. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Menemani istirahat Anda bersama keluarga, kami hadirkan rangkaian informasi penting yang kami pilihkan dalam iNews Prime. Saya Anissa Dasuki. Pemirsa, unjuk rasa mahasiswa di Pandeglang berakhir ricuh. Massa menjebol pagar dan merangsak masuk ke kantor DPRD. Kericuan pecah saat massa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD Pandeglang, Banten. Unjuk rasa ini terkait temuan Badan Pemeriksaan Keuangan mengenai anggaran perjalanan dinas yang diduga mencapai 465 juta rupiah. Setelah sempat dipukul mundur aparat keamanan, mahasiswa yang semula berorasi di halaman kantor DPRD akhirnya kembali merangsek memasuki kantor DPRD. Saling dorong mahasiswa dengan petugas keamanan pun tidak terhindarkan. Akibat kericuhan ini, salah seorang anggota kepolisian dan mahasiswa terluka. Unjuk rasa berlanjut setelah petugas kalah jumlah dan massa menerobos masuk ke halaman kantor DPRD. Sedianya massa ingin menemui perwakilan DPRD dan menuntut pengembalian uang perjalanan dinas mereka. Kericuan juga terjadi antar 2 kubu pengusaha di Medan, Sumatera Utara. Kedua kubu saling klaim kepemilikan lahan. Perebutan lahan yang terjadi antara 2 pengusaha di Pelabuhan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara berakhir ricuh. Bermula dari seorang pengusaha bernama Junaidi yang membawa sejumlah pemuda untuk memblokade gerbang utama dengan menimbun batu berukuran besar di pintu masuk perusahaan. Karena lahan yang ditempati PT Mulia Berjaya Abadi diklaim telah disewakan kepadanya. Perkaranya ini sudah kami menang, kami sedang bermohon di BPN. Jadi kami merasa ada keyakinan bahwa tidak ada masalah. Sementara PT Mulia Berjaya Abadi atau MBA telah menyewa lahan berukuran sekitar 1 hektar hingga tahun 2024 kepada pemenang putusan PT UN Medan. Akibat kericuhan yang terjadi, Polsek Pelabuhan Belawan menangkap sejumlah pemuda yang terlibat dalam kericuhan. Masih terkait sengketa lahan, pemirsa, perseteruan Rocky Gerung kontra Sentul City memanas. Rocky Gerung tegaskan kasus sengketa lahan tidak hanya menimpa dirinya, melainkan warga lain. Adu klaim kepemilikan lahan antara Rocky Gerung dan PT Sentul City memanas. Setelah sempat tidak bersuara, Rocky akhirnya tampil ke publik dan menegaskan siap melawan kasus sengketa lahan yang menimpa dirinya dan warga lainnya. Rocky bersikeras bahwa dirinya bukan sebagai pihak yang menyerobot tanah Sentul City karena telah membeli secara sah 12 tahun lalu. Jadi sekali lagi, ini bukan kasus saya menyediakan kasus ini sebagai pintu masuk untuk membuka segala macam kejahatan yang disembunyikan oleh Sentul City. Nah, baru sekarang orang boleh lihat bahwa dibuat diam sedemikian rupa sehingga seolah-olah hak Sentul City itu nggak boleh digugat. Jadi itu intinya tuh. Nah, lebih dari itu, saya datang ke sini 2009
dan mulai menanam pohon dari 20 cm. Ini lahan garapan, memang kosong itu karena mungkin ditanam singkong. Lalu saya tanam. Ini cemara yang Anda lihat di situ, kalian lihat itu 20 cm dulu. Sebelumnya pihak Sentul City telah melayangkan 3 kali somasi kepada sejumlah pihak yang dinilai menduduki lahan yang telah bersertifikat, termasuk Rocky Gerung. Sentul City mengklaim memiliki sertifikat HGB dari BPN. Kami adalah pemegang yang sah atas bidang tanah bersertifikat SHGB di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, kan bahwa somasi tersebut bukan hanya dilayangkan kepada Bapak Rocky Gerung pribadi. Beberapa pihak yang menduduki tanah kami secara ilegal juga kami somasi. Terkait konflik Rocky Gerung versus Sentul City, Badan Pertahanan Nasional akan mengkaji sengketa lahan tersebut. Majelis Ulama Indonesia angkat bicara atas temuan serpihan petasan dari kertas Al-Quran. MUI menegaskan hal tersebut sebagai penistaan agama. Temuan serpihan kertas Al-Quran dari lokasi ledakan petasan di Parung Ciledug, Kota Tangerang ini viral di media sosial. Temuan serpihan Al-Quran ini terungkap setelah petasan diledakkan oleh warga yang tengah menggelar hajatan. Penyelenggara hajat tidak mengetahui petasan yang dibelinya berbungkus kertas Al-Quran. Mengadakan pernikahan abang saya nikahin anak ini. Kira-kira jam 16.00 dah waktu itu pernikahannya. Nah, setelah selesai akad nikah, biasanya kan kita kan paling tidak untuk pemberitahuan bahwa akad nikah sudah selesai, bunyi petasan tuh Betawi biasa kayak gitu tuh. Ya, ternyata pas petasan diledakkan, pecahan-pecahan itu semuanya, saya katakan 99% lah bahasanya, itu berisikan ayat suci Al-Quran. Gitu. Terkait temuan ini, Majelis Ulama Indonesia Kota Tangerang menilai petasan berbungkus Al-Quran adalah bentuk penistaan. Apakah dibuat dengan kesengajaan? Gitu. Jadi dengan sengaja orang ini menggunakan kertas yang ada tulisan ayat suci Al-Quran dipakai membungkus petasan. Ini berarti penistaan yang dibuat secara sengaja. Nah, ini bisa jadi urusan kepolisian. Ya, tapi ketika pembuatan ini karena ketidaktahuan, ya keawaman, kebodohan, maka walaupun bahasanya penistaan, ini menurut bahasa agama ma'fuun anhu. Ya, umat tidak usah terlalu memandang ini penistaan yang kemudian merusak kesucian. Al-Quran tetap suci dengan kesuciannya. Ya. Lebih lanjut, MUI mengimbau agar warga tidak terprovokasi dan aparat segera turun tangan. Sebuah helikopter milik Kementerian Perhubungan mengalami rusak mesin dan jatuh. Informasi tersebut adalah satu dari 5 berita pilihan hari ini. Bocah 2 tahun ini tercebur saat bermain di pinggiran saluran drainase bersama teman-temannya. Orang tua korban yang memasak di dapur tidak mengetahui anaknya terseret air drainase. Setelah mengetahui anaknya terseret air drainase, orang tua korban sempat histeris hingga akhirnya korban dibawa ke puskesmas setempat untuk menjalani pertolongan medis. Debit air yang tinggi akibat hujan deras yang mengguyur Kabupaten Sidrap membuat tingginya air drainase yang mengalir di rumah-rumah warga. Beruntung nyawa bocah ini berhasil diselamatkan usai adanya warga yang sigap menolong korban saat terbawa arus. Pria ini memprotes aparat saat menangkap keluarganya yang merupakan pelaku penculikan bocah yang ditukar dengan beras di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aparat pun berupaya menenangkan pihak keluarga saat menciduk pelaku penculikan bocah yang ditukar dengan beras. Sebelumnya pelaku penculikan anak ini tak berkutik saat dibekuk oleh tim Jatanras Polrestabes Makassar. Polisi berhasil mengidentifikasi pelaku dari rekaman kamera pengawas di TKP. Pelaku dibawa ke Polrestabes Makassar untuk pemeriksaan lebih lanjut terkait modus dan motif penculikan. Helikopter milik Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan Kementerian Perhubungan mengalami kecelakaan saat tengah latihan rutin.
Helikopter ini kecelakaan setelah sempat terbang sejauh 100 meter. Seluruh kru penerbangan selamat dan saat ini tengah menjalani pemeriksaan kesehatan. Saat ini, penyebab kecelakaan masih dalam penyelidikan Komisi Nasional Keselamatan Transportasi. Inilah seekor buaya muara dengan panjang sekitar 2 meter yang berada di kawasan permukiman oleh warga korban banjir di Desa Kumpai Batu, Kota Waringin, Kalimantan Tengah. Kemungkinan buaya ini mengagetkan warga yang sedang panen buah sawit di kebunnya. Warga sempat khawatir lantaran padi tersebut mengarah ke permukiman warga setempat. Diduga kemunculan buaya tersebut akibat terbawa banjir yang sempat merendam wilayah Kota Waringin. Inilah detik-detik evakuasi ular piton sepanjang 3 meter yang bersembunyi di plafon ruko milik warga di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Petugas damkar setempat mendapat laporan dari pemilik ruko bahwa ada ular yang bersembunyi di kanopi depan pintu rukonya. Tim damkar menerjunkan 5 personil untuk mengevakuasi ular tersebut. Setelah dievakuasi, ular dibawa ke kantor damkar untuk dikandangkan. Rencananya, damkar bersama BKSDA akan melepas liarkan ular tersebut di hutan.